Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Christine di acara Tori Today Story. Today Story hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu tentang seekor anjing yang tahu membalas budi. Seperti apa ya kira-kira kisahnya? Ayo adik-adik kita dengarkan sama-sama. Peter adalah seorang anak yang mujur. Pengalamannya selalu menyenangkan atau menguntungkan. Paman mengajakku menonton sirkus, Katanya kepada teman-temannya. Bayangkan betapa beruntungnya aku. Aku diberi bibiku sepeda roda 3. Ketika Peter sakit, nenek datang membawakan agar-agar kesukaannya. Agar-agar itu sangat menarik. Agar-agar itu berlapis-lapis. Bagian atasnya berwarna merah jambu dan bagian bawahnya berwarna kuning. Kakek juga mengiriminya jigsaw. Bila potongan-potongan gambarnya digabung-gabungkan dengan benar, maka akan terlihat gambar sebuah kapal laut. Peter pernah kecebur sungai juga. Seorang pemuda langsung terjun menolongnya. Baju pemuda itu basah kuyup. Dasi barunya kotor dan rusak. Tetapi pemuda yang baik hati itu tidak meributkannya. Ia merasa senang telah menyelamatkan Peter. Tetapi Peter tak pernah bersyukur atas nasib mujurnya. Bahkan mengucapkan terima kasih pun seringkali ia lupa. Ibunya menjadi khawatir melihat anaknya seperti itu. Kau anak yang mujur, Peter, Katanya. Banyak orang memberimu hadiah yang bagus-bagus dan memperlakukanmu dengan manis. Kalau kau sakit, mereka datang membawakan makanan kesukaanmu. Dan kalau kau mengalami kesusahan, ada saja yang datang menolongmu. Tetapi kelihatannya kau lupa akan kebaikan mereka. Ah, masa sih? Tanya Peter terkejut. Lalu bagaimana caranya mengingat kebaikan mereka, Bu? Ya, nenek sangat manis kepadamu kalau kau sakit. Seharusnya kau lebih sering datang menjenguk beliau sambil membawakan bunga dari kebun kita. Ujar ibu. Juga pemuda yang terjun ke sungai untuk menyelamatkanmu. Kau tak pernah peduli apakah bajunya sudah kering atau belum. Seharusnya kau menawarkan diri membelikan dasi baru untuknya, karena kau tahu benar bahwa dasinya rusak. Kau punya cukup banyak uang dalam tabunganmu, bukan? Oh, Kata Peter. tak terpikir olehku. Ya, seharusnya hal-hal seperti itu kau pikirkan, Peter. Ibu selalu memikirkan segala keperluanmu, tetapi tentu saja itu lain lagi. Pada suatu hari, ketika Peter sedang bermain-main di tepi hutan, ia mendengar suara anjing merintih kesakitan. Peter mencari dari mana datangnya suara itu. Tak lama kemudian, tampak olehnya seekor anjing kecil. Kakinya terjepit jerat kelinci. Oh, kasihan. Ujar Peter. Tunggu sebentar, ku lepaskan kau dari jerat itu. Nah, sebaiknya jeratnya ku buang jauh-jauh, supaya tidak mengenaimu lagi. Sebentar saja, anjing kecil tadi telah terlepas dari jepitan jerat. Masih merintih,
Anjing itu menjilat-jilat kakinya. Kemudian dijilat-jilatnya pula tangan Peter sambil menatap matanya, seolah hendak mengucapkan terima kasih. Kasihan sekali kau, ujar Peter sambil mengelus-ngelus lehernya. Untunglah aku kebetulan lewat sini. Sekarang pulanglah anjing kecil. Mintalah kepada tuanmu agar dia mengobati kakimu. Anjing yang malang itu pergi. Jalannya pincang, sebab ia berjalan hanya dengan 3 kaki. Kakinya yang terluka diangkatnya tinggi-tinggi. Anjing itu masih merintih, sebab masih sakit kakinya. Keesokan harinya, anjing itu nampak di luar rumah Peter. Kakinya yang luka telah diperban rapi. Peter senang melihatnya. Dipandangnya anjing itu, dan anjing itu pun membalas memandangnya. Ucap si anjing sambil menjilat-jilat tangan Peter. Anjing itu datang hendak berterima kasih, kata ibu Peter. Dia baik bukan? Lalu anjing itu pergi lagi. Tetapi keesokan harinya, ia datang dengan membawa sepotong tulang di mulutnya. Ditunggunya sampai Peter keluar. Lalu ia pun berlari-lari menghampiri Peter dan meletakkan tulang yang dibawanya di dekat kaki Peter. Oh, ibu, lihatlah, anjing yang kemarin datang lagi. Kali ini ia membawakan tulang untukku, seru Peter. Oh, anjing yang manis, aku tak suka tulang. Meskipun begitu, terima kasih banyak atas perhatianmu. Seminggu kemudian, ketika Peter sedang berlari-lari di hutan, seorang gelandangan tiba-tiba saja muncul dari semak belukar. Hei, tunggu! Serunya. Berikan uangmu padaku. Peter ketakutan. Sebetulnya ia punya 2 lembar uang $5. Tetapi ia tak mau memberikannya kepada lelaki yang kasar itu. Peter berusaha lari menjauhinya, tetapi gelandangan itu mencengkeram lengannya. Hei, jangan lari! Kata lelaki tadi sambil menampar pipi Peter. Berikan uangmu padaku. Tolong! Tolong! Teriak Peter sambil meronta-ronta, hendak melepaskan diri. Tetapi tak seorang pun berada di sekitar tempat itu. Tubuh Peter diguncang-guncang dengan keras. Peter hampir saja terjatuh dibuatnya. Tiba-tiba terdengar derap kaki binatang berlari. Dan tak lama kemudian muncullah si anjing kecil yang pernah ditolong Peter. Ia masih berlari dengan 3 kaki, sebab kakinya yang satu masih sakit. Diterkamnya gelandangan yang mengganggu Peter. Orang itu segera melepaskan Peter dan berusaha menyelamatkan diri. Suruh dia pergi! Suruh dia pergi! Serunya. Jangan biarkan dia menggigitku! Tetapi anjing itu tidak peduli. Digigitnya betis gelandangan itu hingga ia berlari ketakutan sambil meraung-raung. Aduh! 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 Aduh!
Peter duduk dengan tubuh gemetar. Si anjing berlutut di dekatnya sambil memandang dan menjilatinya. Peter memeluknya. Kau anjing yang baik, Katanya, padahal yang kuperbuat hanyalah melepaskanmu dari jilat kelinci. Tapi kau tak pernah melupakannya. Kau datang berterima kasih, lalu memberiku hadiah tulang kesukaanmu. Dan sekarang, kau selamatkan aku dari orang jahat yang hendak merampok aku. sahut si anjing sambil menjilati Peter lagi. Ikutlah pulang bersamaku. Akan kuceritakan kepada ibuku apa yang baru saja kau lakukan, Kata Peter pula. Maka mereka pun berjalan pulang. Sesampai di rumah, Peter menceritakan pengalamannya kepada ibunya. Bukankah ia anjing yang sangat baik, Bu? Kata Peter. Ibunya mengangguk. Kau benar, Sahut ibunya. lebih baik daripada seorang anak yang ibu kenal. Anjing kecil ini tahu berterima kasih. Ia membawakan hadiah untuk orang yang pernah menolongnya. Dan ia menunggu kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya dengan cara menolongmu dari gangguan gelandangan tadi. Lucu ya, Bu. Ternyata anjing bisa lebih baik daripada aku. Kata Peter dengan wajah kemerah-merahan. Ia selalu mengingat kebaikan yang pernah aku lakukan untuknya. Ia tidak melupakan begitu saja jasa orang yang pernah menolongnya. Tidak seperti aku. Aku sayang kepadanya, Bu. Dia akan kujadikan temanku. Sejak saat itu, Peter tak pernah lupa berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ia bersahabat dengan anjing kecil yang tahu membalas budi itu. Mereka sering berjalan-jalan berdua. Lucu ya adik-adik? Seekor anjing dapat mengajarkan kepada manusia agar tidak melupakan kebaikan orang lain. Adik-adik, bagus ya cerita Tori hari ini. Adik-adik bisa juga mendengarkan cerita Tori yang lebih menarik-menarik lagi lainnya minggu depan ya, di hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sukacita sekali hari ini Kak Lili boleh kembali sharing firman Tuhan kepada adik-adik semua.
Kita awali dengan doa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Kami minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kami, sehingga setiap firman yang kami dengarkan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, story kita hari ini menceritakan tentang seorang anak bernama Peter. Peter adalah seorang anak yang mujur. Orang-orang di sekitarnya menyayangi Peter. Paman, bibi, kakek, dan neneknya memperlakukan Peter dengan baik dan manis. Juga mereka memberikan pemberian barang-barang yang bagus dan juga makanan yang disukai oleh Peter. Ada suatu ketika waktu Peter tercebur ke dalam sungai, ada seorang pemuda yang kebetulan lewat menolong Peter dengan sukarela dan tulus hati. Baju pemuda itu menjadi basah kuyup dan dasi yang dikenakannya menjadi rusak. Tetapi sikap Peter terhadap semua kebaikan yang diterimanya membuat khawatir ibunya. Peter tidak pernah bersyukur atas nasib mujurnya. Bahkan mengucapkan terima kasih pun seringkali lupa. Peter sepertinya juga lupa akan kebaikan-kebaikan yang telah diterimanya. Sikap seperti Peter ini tidak baik ya adik-adik. Syukurlah pada akhirnya Peter mendengarkan nasihat ibunya dan lewat suatu peristiwa, yaitu ketika dia menolong seekor anjing, hal itu membuat Peter menjadi mengerti bagaimana sikap untuk membalas budi itu seharusnya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana kita harus bersikap ketika kita menerima kebaikan, ketika ada orang lain yang menolong kita. Yang pertama kita lihat di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini tertulis bahwa Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ya adik-adik, adalah 10 orang kusta yang menemui Yesus dan berdiri jauh-jauh. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan ternyata adik-adik, sementara mereka dalam perjalanan, ke-10 orang itu menjadi tahir. Tetapi dari ke-10 orang itu hanya seorang saja yang kembali kepada Yesus dan memuliakannya, tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur. Orang itu adalah seorang Samaria. Di ayatnya yang ke-17 dikatakan, lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Ayat yang ke-18, "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Adik-adik,
dari firman Tuhan di Lukas 17 ayat 11-19 ini, kita belajar bahwa kebaikan yang kita terima, kita harus menyikapinya dengan mengucapkan syukur, berterima kasih, memuliakan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Adik-adik, selanjutnya kita juga mau belajar dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di ayat yang ke-23 berbunyi begini, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan setelah diadakan perhitungan, adik-adik, didapati ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu jumlah yang sangat besar sekali, adik-adik, yaitu sama dengan sekitar 60 juta dinar. Kalau misalnya orang bekerja, maka orang itu harus bekerja selama 200.000 tahun baru mendapatkan upah 60 juta dinar ini. Artinya adik-adik, umur manusia kan tidak ada yang sampai 200.000 tahun. Berarti hamba yang berhutang 10.000 talenta ini tidak akan mungkin bisa melunasi hutangnya seumur hidupnya. Dan seharusnya dia dan anak istrinya dan segala miliknya itu harus dijual untuk melunasi hutang-hutangnya itu. Tetapi karena dia menyembah kepada raja itu, memohon, maka hati raja itu tergerak oleh belas kasihan. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan, kata hamba itu. Raja yang tergerak oleh belas kasihan dibebaskan hutangnya, adik-adik, juga dilepaskan dari hukuman. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang temannya yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Bayarlah hutangmu. Temannya ini memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi adik-adik, hamba yang jahat ini menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan kepada raja. Raja menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca ini di Matius 18 ayat 21-35, kita tahu, kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki ketika kita menerima kebaikan, maka kita juga harus bisa menyalurkan kebaikan itu kepada orang lain. Terlebih lagi adik-adik, kita sudah menerima kebaikan yang sangat besar dari Tuhan yang mengasihi kita. Dosa kita dihapusnya. Dengan jalan Dia mau mati di kayu salib untuk kita. Maka sudah sepatutnya kita juga menyalurkan kebaikan yang sudah kita terima ini kepada orang lain. Ingat ya adik-adik, kita sudah membaca tadi bahwa ketika kita menerima kebaikan Tuhan, maka kita harus mengucap syukur, berterima kasih kepada yang menolong kita, juga memuliakan Tuhan. Kalau kita mungkin
saat itu belum bisa membalasnya, maka kita bisa mengingat kebaikan itu. Dan ketika pada kesempatan yang ditentukan oleh Tuhan, kita bisa mengembalikan kebaikan yang sudah kita terima itu untuk orang lain. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa setiap kebaikan yang kami terima itu Tuhan bukan untuk disimpan kami sendiri, tetapi kami juga bisa membagikannya untuk orang lain Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu begitu mengasihi kami Tuhan, kami juga mau menjadi saluran-Mu, menjadi saluran kasih-Mu untuk orang-orang lain. Terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan anak-anak-Mu akan melanjutkan dengan aktivitasnya. Biarlah Engkau memimpin, menyertai mereka senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau menerima berkat yang daripada-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ingat ya adik-adik, sikap kita ketika kita menerima kebaikan, maka kita harus berterima kasih, mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Kalau kita belum bisa membalas kebaikan itu saat ini, maka kita mengingat kebaikan itu dan kita mau menyalurkan kebaikan itu untuk orang lain. Sampai di sini dulu adik-adik. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.